Saudara-saudara sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, maka ia masuk ke dalam surga. Dari pernyataan atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita bacakan tadi, kita dapat mengambil suatu hikmah bahwa kalimat yang paling utama yang harus kita lepaskan setiap saat adalah melafazkan kalimat la ilaha illallah. Karena barang siapa yang senantiasa melafazkan kalimat la ilaha illallah di dalam kehidupannya melalui lisannya, baik dalam keadaan sunyi, baik di dalam keadaan ramai, maka kalimat ini akan membekas di dalam dirinya, baik secara zahir maupun batin. Kalimat la ilaha illallah ini dapat diucapkan dengan suara yang keras atau jahar, dan dapat pula dengan suara yang rendah atau tidak mengangkat suara yang keras atau perlahan-lahan. Karena kita mengucapkan kalimat ini sesuai dengan keadaan atau situasi dan kondisi yang kita hadapi. Apabila kondisinya atau situasinya tidak mengganggu orang lain, maka dianjurkan mengucapkan kalimat ini dengan jahar. Namun apabila dikhawatirkan dapat mengganggu orang di sekitar kita atau waktunya tidak tepat, maka kita mengucapkannya dengan suara lirih atau suara perlahan. Mengapa kalimat ini, saudara-saudara, begitu ditekankan diucapkan setiap saat? Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bersabda bahwa perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Kita dianjurkan agar iman kita senantiasa kita perbaharui. Diibaratkan hati yang kotor atau kaca yang kotor yang senantiasa dilap atau dibersihkan, maka kaca itu akan selalu mengkilap dan pemandangan atau pandangan kita jernih terhadap cermin tersebut. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, ulama-ulama tasawuf sangat menekankan untuk memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Kenapa demikian, saudara-saudara sekalian? Karena orang yang senantiasa mengucapkan la ilaha illallah, maka kalimat ini akan meresap ke dalam tubuhnya atau menjadi bagian dari tubuhnya. Dan apabila kalimat la ilaha illallah sudah meresap ke dalam tubuh, maka makna yang keluar dari tubuh kita yaitu la ma'buda illallah atau la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ma'buda illallah, tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang disembah selain Allah. Tubuh yang meresap kalimat la ilaha illallah di dalamnya, maka tubuh itu akan sangat rajin beribadah, kuat melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian kalimat la ilaha illallah yang meresap ke dalam hati, yaitu kalimat la ilaha illallah senantiasa diulang, didalami dan dirasapi, akhirnya meresap ke dalam hati seseorang yang sering mengucapkannya. Dan apa makna yang keluar dari kalimat la ilaha illallah yang meresap dalam hati ialah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, la maqsuda illallah, tidak ada tujuan selain Allah. Jadi hati akan selalu berusaha agar senantiasa selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati yang meresap kalimat la ilaha illallah di dalamnya, maka akan selalu sabar, selalu bersyukur, selalu senantiasa berusaha bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, orang yang membiasakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat ini akan meresap ke dalam ruhnya. Dan apabila kalimat ini meresap ke dalam ruh kita, maka makna yang akan keluar adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, la hayya illallah, tidak ada yang hidup selain Allah. Orang yang ruhnya senantiasa mengucapkan la ilaha illallah, ruhnya adalah ruh yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangannya, penglihatannya, gerakannya, penciumannya, semua tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalimat la ilaha illallah yang sering diucapkannya menjadi kebiasaannya telah meresap ke dalam ruhnya. Kemudian selanjutnya saudara-saudara sekalian, kalimat la ilaha illallah diutamakan dalam ilmu tarikat, karena apabila kalimat la ilaha illallah ini sering kita ucapkan, maka kalimat ini akan meresap ke dalam sir kita, ke dalam rahasia kita, atau ke dalam hakikat diri kita yang sebenarnya. Dan makna yang akan keluar apabila la ilaha illallah telah mendalam ke dalam hakikat diri kita ialah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, la maujuda illallah, tidak ada yang maujud, tidak ada yang ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita atau sir kita sudah bermakna tidak ada yang ada selain Allah, maka segala kekuatan kita, kepintaran kita, kesombongan kita akan lenyap. Yang ada Allah, kepintaran Allah, kekuasaan Allah, ilmu Allah, dan segalanya adalah milik Allah. Dan orang yang telah meresap dalam sirnya atau hakikat dirinya la ilaha illallah, maka dia tidak akan pernah takut atau berharap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah saudara-saudara sekalian, betapa pentingnya kita mendalami kalimat la ilaha illallah. Dan pendalaman kalimat la ilaha illallah ini hanya kita dapat apabila kita belajar ilmu tasawuf. Dan kita akhiri pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang selalu menjadikan la ilaha illallah sebagai perisai kita, sebagai benteng kita, sebagai obat bagi diri kita. Amin amin ya rabbal alamin.